wabarakatuh. Ala hadihi niyya wa kulli niyatin salihah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana wa qurrati ayyunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa dzurriyyatihi wa atsbaihi wa ahli baitihi summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa dawil huquqi alaina ajma'in, khususan ila muallifi kitabi bidayatil hidayah wa khususan ila muallifi kitabi maraqil lubudiyah wa sanadati sayyidina Ki Haji Muhammad ila ruhi haqqi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir fil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalal mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-qismul awwalu fit-ta'ati, artinya bermula bagian yang pertama dari dua bagian takwa. Fitoati yaitu menjelaskan di dalam perbuatan-perbuatan taat. I'lam anna awamirallahi ta'ala paraidu wa nawafilu. I'lam ketahui olehmu anna awamirallahi, akan sesungguhnya perintah-perintah Allah Ta'ala paraidu yaitu berupa pardu-pardu wa nawafilu dan kesunahan-kesunahan. Pal pardu ra'sul mali, maka bermula pardu itu adalah modal. Wahwa dan bermula pardu aslut tijaroh yaitu modal dagang. Wabihi dan dengan pardu tahsulun najah, berhasil apa an-najatu keselamatan. Wan naplu huwa ribhu dan bermula sunnah, huwa yaitu bermula naplu ar-ribhu yaitu untungnya. Wabihil pauzu bid-darajati dan dengan naplu itulah al-pauju memperoleh bid-darajati kepada derajat-derajat yang tinggi. Qala berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu berfirman siapa Allahu Allah tabaraka maha berkah Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli adai mabtaradtu alaihim. Ma taqarraba tidaklah bertaqarrub atau beribadah ilayya kepadaku siapa al mutaqarribuna, orang-orang yang bertaqarrub, orang-orang yang beribadah bimisli ada ima, dengan seperti melaksanakan perkara ibtaradtu yang mewajibkan aku alaihim atas itu mutaqarribun. Wala yazalul abdu dan tidak henti-hentinya siapa al abdu seorang hamba yataqarrabu yaitu bertaqarrub atau beribadah itu abdu ilayya kepadaku
binawafil dengan kesunahan-kesunahan, hatta uhibbahu sehingga mencintai aku kepada itu abdu. Faida ahbabtuhu, maka apabila cinta aku kepada itu abdu, kuntu sam'ahu, maka jadilah aku sam'ahu, yaitu jadi telinganya abdu, alladzi yasma'u, yang mendengar itu abdu bihi dengan sam'a, wa basarahu, dan penglihatannya abdu, alladzi yubsiru, yang bisa melihat itu abdu bihi dengan basar, walisanahu, dan yaitu jadi lisannya abdu, alladzi yantiku, yang berbicara itu abdu bihi dengan lisan, wayadahu, dan yaitu menjadi tangannya abdu, allati yabtisu, yang memukul itu abdu biha dengan yad, warijlahu, dan yaitu jadi kakinya abdu, allati yamshi biha, yang berjalan itu abdu biha dengan rijlah, walan tasila ayyuhat talib ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala ila bi muqarabati qalbika. Kita kembali dulu ke atas ya. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini alhamdulillah kita melaksanakan kajian kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Bahwasanya pada pengajian kita minggu yang lalu sudah dijelaskan Bidayatul Hidayah itu bidayahnya adalah zohiratu taqwa. Hidayah itu awalnya adalah takwa dohir, wa nihayatuha, puncaknya adalah nihayatul batin, batinatu taqwa, takwa batin. Maka tidak ada tujuan daripada hidayah itu kecuali dengan ketakwaan. Apa takwa itu? Takwa itu adalah imtisaru awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang, itu namanya takwa. Jadi takwa itu isinya dua. Satu, perintah dilaksanakan, kedua, larangan ditinggalkan. Maka Musannif Al-Imam Al-Ghazali akan menjelaskan dua hal ini, yaitu perintah dan larangan. Jadi takwa itu isinya dua. Yang satu, yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Gitu. Perintah harus dilaksanakan, harus diimtisal. Larangan harus dijauhi, harus diijtinab. Ya. Maka pengarang kitab ini Al-Imam Al-Ghazali akan menjelaskan satu persatu dari dua bagian takwa. Yang pertama adalah masalah perbuatan-perbuatan taat, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah. Al-qismul awalu fit taati. Bagian yang pertama dari takwa adalah perbuatan-perbuatan yang berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan apa yang diperintah, ya, melaksanakan perintah dan juga melaksanakan kesunahan-kesunahan. Jadi perintah itu ada perintah yang fardu, ada perintah yang sunnah. I'lam ana awamirallahi ta'ala, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya perintah-perintah Allah itu terbagi dua. Yang pertama adalah paroidu dan yang kedua adalah nawafilu. Yang pertama adalah berbentuk fardu dan yang kedua berbentuk sunnah. Kalau fardu itu apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi.
Jadi kalau fardu itu sesuatu yang kalau kita lakukan dapat pahala, kita tinggalkan dapat dosa. Itu namanya fardu ya. Salat 5 waktu fardu, kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan dapat dosa. Puasa bulan Ramadan fardu, kita lakukan dapat pahala, kita tinggalkan dapat dosa. Yang kedua ada nawafilu, yakni kesunahan-kesunahan. Nawafil itu mufradnya naflu. Naflu itu artinya tambahan ya. Jadi ibadah-ibadah selain daripada fardu disebut naflu karena seperti tambahannya. Bukan modalnya, bukan pokoknya, tapi kelebihannya. Itu namanya nawafil. Kalau naflu itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan juga enggak dapat dosa dia mah. Salat sunnah duha ya. Itu kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan juga enggak dapat dosa. Puasa Senin Kemis kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan enggak dapat dosa. Makanya dari segi enggak dapat dosa inilah kita suka meninggalkan. Dah enggak disiksa inilah kita tinggalin juga, udah enggak usah lah gitu ya. Karena biasanya kita beribadah itu masih didorong oleh sesuatu. Karena wajib aja kita kerjakan, kalau nggak wajib mah boro-boro ya, itu. Makanya diwajibkan itu supaya dikerjakan ya. Fal fardu ra'sul mal, ibarat orang dagang, yang namanya ibadah fardu itu bagaikan modalnya. Wa huwa aslu tijarah. Jadi fardu itu ibarat orang dagang mah modalnya. Jadi karena fardu itu modal, maka jangan bangga kalau sudah mengerjakan fardu. Ibarat orang dagang mah baru balik modal gitu ya. Mana Pak dagang? Laku banget dagang, alhamdulillah ya. Udah dapat duit berapa? Udah dapat 2 juta. Modalnya berapa? 2 juta. Itu mah belum dapat apa-apa ya. Masih capeknya doang. Untungnya enggak ada. Sebenarnya tekor, dia rugi itu. Rugi kebuang waktu ya. Padahal kalau jadi tidur di rumah enak pules ya. Ini udah belanjanya capek, jualannya juga capek, begadang malam. Ternyata membawa duit modal 2 juta, pulang cuman dapat 2 juta, tapi girang banget dia ya. Alhamdulillah dapat 2 juta. Begitu ditanya modalnya 2 juta. Padahal nggak ada apa-apanya, itu baru modal doang balik. Jadi kalau orang baru bisa melaksanakan ibadah fardu belum bisa dibanggakan ya. Karena itu mah baru pulang modal. Wa huwa aslu tijaro, yang namanya fardu itu ya modal ibarat orang dagang ya. Wabihi tahsulun najah. Apa tujuan ibadah fardu? Ibadah fardu itu untuk menghasilkan keselamatan, terhindar dari siksa. Itu namanya isgotu uhdatil amri, menggugurkan beban berat perintah ya. Jadi kalau kita udah sholat duhur ya, udah gugur tuh kewajiban sholat duhur. Kita udah sholat asar, udah gugur kewajiban sholat asar, maka tidak ada siksaan karena meninggalkan sholat zuhur dan sholat asar. Baru selamat doang gitu ya. Baru berhasil selamat ya. Jadi ibarat orang dagang mah baru lolos dari dapat modal doang.
Untungnya mana? Kalau ibadah fardu mah jangan ngomongin untung, ya. Maka ada ulama yang mengatakan ibadah fardu bukan ibadah, tapi sumbernya ibadah udah nggak diomongin oleh ulama ahli tasawuf, mah nggak ngomong fardu. Mereka itu selalu ngomongnya hal-hal yang sunnah gitu ya. Wah, fardu gak dikerjain, tidak dibicarakan lagi, karena itu adalah modal yang mau tidak mau memang harus ada. Kalau nggak ada rugi namanya ya. Sedangkan wanaplu huwa ribhu, sedangkan ibadah sunnah itulah untungnya. Jadi kalau orang udah mengerjakan ibadah fardu kemudian dikerjakan sunnahnya, ibarat orang dagang mah modal balik untung juga dapat gitu ya. Pulang dagang girang bang, ditanya oleh istrinya, kelihatannya girang bener Pak. Oh alhamdulillah dagang laku banget hari ini ya. Dapat berapa duit? Dapat 5 juta. Modalnya berapa? 3 juta. Untungnya berapa? 2 juta. Pantas girang ya. Orang modal balik untung juga dapat. Itu berarti orang ya udah ibadah fardu juga udah ibadah sunnah. Tujuannya apa? Wabihil pauzu biddarajati, tujuan daripada ibadah sunnah adalah untuk memperoleh ketinggian derajat. Jadi nanti tingkatan-tingkatan orang itu beda-beda di sorga. Ada yang tingkat paling bawah ya. Wah berarti dia mah cuman ibadah fardu doang. Selamat mah selamat. Karena dengan melaksanakan kewajiban. Ada orang yang ibadah tingkatan sorganya tinggi, berarti ibadah fardunya dikerjakan, ibadah sunnahnya juga dikerjakan. Jadi ini mah kalau ibadah sunnah mah untuk meningkatkan derajat. Kalau untuk selamat dengan ibadah fardu supaya tingkatnya tinggi dengan apa? Dengan ibadah sunnah. Rasulullah bersabda bahwa dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli adai mabtaradtu alaihim. Tidaklah bertaqarrub beribadah kepadaku orang-orang yang beribadah seperti ketika dia melaksanakan ibadah yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi ibadah fardu mah tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Itulah ibadah yang paling tinggi. Sebab itu untuk menyelamatkan. Kalau selamatnya juga enggak, boro-boro dapat tingkat tinggi. Ya. Jadi untuk ibadah fardu itu adalah binawafil dengan ibadah sunnah hatta uhibahu. Sehingga kalau dia sudah begitu rajin tidak henti-hentinya beribadah kepadaku dengan ibadah sunnah sampai akhirnya aku akan mencintainya. Jadi meraih cintanya Allah bukan dengan ibadah fardu, tapi dengan ibadah sunnah. Ibadah fardu mah nggak diomongin lagi ya. Mau kagak mau itu mah dikerjakan. Ciri orang cinta kepada Allah mah kalau dia rajin melaksanakan ibadah sunnah gitu ya. Orang bayar utang mah belum tentu demen sama kita, belum tentu baik. Namanya juga baru bayar utang. Kalau dia udah rajin bagi duit sama kita, baru itu baik gitu ya. Baik banget dia mah. Mengapa? Lah punya utang 1 juta, bayar 200 sampai lunas ya. Bukannya baik itu orang dia punya utang ya. Jadi yang namanya orang cinta kepada Allah itu bukan dengan ibadah fardu. Ibadah fardu memang mau nggak mau harus dia bayar, harus dia kerjakan. Ibarat duit itu mah utang yang harus dibayarkan. Orang itu disebut cinta itu kalau dia sudah melaksanakan ibadah
sunnah. Karena yang namanya ibadah sunnah mah nggak ada paksaan, gitu ya. Mau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan juga nggak dapat siksa, nggak dapat dosa, gitu ya. Nah, orang bagi duit sama kita juga sebenarnya dia nggak bagi duit juga nggak apa-apa ya. Cuman dia sering bagi duit, berarti emang demen sama kita, gitu ya. Suka sama kita. Fa'ija ahbabtuhu, kemudian apabila aku cinta kepadanya, kata Allah, maka apabila seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, jadilah dia waliullah. Jadilah dia orang yang punya keramat, orang yang sudah khawarikul adat, sudah di luar adat kebiasaan. Kuntu sam'ahu, aku akan jadi pendengarannya, yang mana dengan itu dia akan mendengar. Makanya orang kalau udah jadi wali, jarak jauh bisa kedengeran, ya. Jarak dari tempat jauh bisa kedengeran. Kemudian wabasorohu, aku akan jadi matanya, yang dengan mata itu dia melihat. Orang kalau udah jadi waliullah, dari tempat jauh bisa kelihatan. Sayyidina Umar dari tempat jauh pernah memperingatkan tentara. Sariyah, Sariyah, Al-Jabal, Al-Jabal. Pasukan, pasukan, awas. Di balik gunung ada musuh, ya. Padahal musuhnya ada di balik gunung, nggak kelihatan. Sayyidina Umar posisinya jauh dari bala tentara, tapi oleh Sayyidina Umar adanya musuh bisa kelihatan, sehingga beliau memperingatkan. Jadi kalau bahasa syariah itu, ya, perang itu kan ada dua macam, ada syariah, ada ghazwah namanya, ya. Itu di zaman Rasul juga ada syariah, ada ghazwah. Kalau perang Badar itu disebutnya Ghazwatul Badri. Ada perang Uhud, Ghazwatu Badrin, ya. Ada perang Tabuk, Ghazwatu Tabuk. Jadi kalau ghazwah itu peperangan yang memang Rasul turun, diikuti oleh Rasul. Rasul ikut perang Badar, Rasul ikut perang Uhud, Rasul ikut perang Tabuk, ya. Kalau syariah itu adalah peperangan yang tidak dipimpin oleh Rasul, itu namanya syariah, ya. Maka kalau pasukannya juga beda. Kalau yang nggak dipimpin oleh Rasul namanya syariah, Al-Jabal, Al-Jabal. Pasukan, awas di balik gunung, awas di balik gunung. Ternyata di situ musuh sudah mengintai. Kok bisa kelihatan dari jauh? Yaitu karena kalau orang sudah ibadahnya tingkat tinggi, ibadah pardunya dikerjakan, ibadah sunnahnya sudah tidak terbilang lagi, maka kata Allah, aku akan jadi matanya, yang dengan mata itu dia akan melihat. Jadi kepenglihatan matanya tajam, ya. Kemudian walisanahu, aku akan jadi lisannya, yang dengan itu dia akan berkata. Wayadahul lati yabtisu biha, ketika seseorang sudah aku cintai, kata Allah, aku akan jadi tangannya, yang dengan tangan itu dia memukul. Maka sekali pukul bisa meninggal orang, ya. Warijlahu, dan aku akan jadi kakinya, yang dengan kaki itu dia akan melangkah. Maka bagi waliullah mah nggak ada jarak jauh, ya. Kadang-kadang ke Mekah cuma apa? Jalan kaki. Ke Mekah naik mayang kelapa. Naik mayang kelapa kayak orang naik ski, ya. Naik ski aja lama, ini mah sebentaran ke Mekah. Maka dalam istilah tasawuf mah ada istilah toyul ardi. Toy itu melipat artinya, ardi itu tanah. Jadi melipat jarak bisa. Kita mah Mekah jauh, ya para waliullah bisa cuma 2 langkah bisa sampai. Karena jaraknya jadi dekat. Ada toyuz zaman, melipat waktu, ya. Melipat waktu itu artinya apa? Orang mah lama, kalau orang biasa dia mah sebentar.
baca Quran sebentaran tamat. Itu namanya toyul zaman, melipat zaman. Kalau kita baca Quran bisa lama itu tahunnya. Seharian bisa nggak tamat baca Al-Quran, nggak khotam. Tapi kalau waliullah kadang-kadang dalam sholat aja bisa sekali hatam Quran. Nah itu gimana bacanya? Karena mereka memang sudah mengalami apa yang namanya toyuz zaman, bisa melipat zaman ya. Paling kita kebet-kebet aja begini ya. Itu mah toyuz suhub namanya ya, melipat lembarannya. Nggak boleh itu mah. Kudu dibuka semua lembarannya ya. Jadi aku akan jadi kakinya yang dengan kaki itu dia berjalan. Walan tasila ayyuhat tolibu ilal qiyam bi awamirillah, dan tidak akan pernah sampai kamu ayyuhat tolib, wahai orang yang menuntut ilmu, ilal qiyam untuk melaksanakan bi awamirillah dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, illa bi muqarabati qalbika, kecuali dengan mengawasi hatimu, wajawarihika dan anggota-anggota badanmu, pilah dotika, di dalam lirikan-lirikan atau penglihatan-penglihatan matamu, wa anfasika dan hembusan-hembusan napasmu, min hini tusbihu, dari mulai pagi-pagi kamu, ilahini tumsi, sampai waktu sore-sore kamu. Paklam, maka ketahui olehmu, anallaha ta'ala, akan sesungguhnya Allah Ta'ala mutliun, yaitu yang mengetahui, ala domirika, kepada hatimu, wa musripun, dan yang melihat, ala dohirika, kepada dohirmu, wa batinika, dan batinmu, wa muhitun bijami'i lahdotika wa khotorotika, dan yang meliputi kepada seluruh lirikan-lirikan gerakan-gerakan matamu, wa khotorotika, dan apa-apa yang terlintas dalam hatimu, wa khutwatika, dan langkah-langkah kakimu, wa sairi saknatika, dan semua diammu, wa harokatika, dan gerakanmu, wa annaka, dan sesungguhnya kamu, pi mukholatotika, di dalam bercampur baurmu bersama manusia, wa khulwatika, dan kesendirianmu dari orang-orang, mutarodidun baina yadaihi, yaitu yang berbolak-balik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaskunu, maka tidak bisa berdiam, fil mulki, di bumi, wal malakuti, dan di langit, siapa sakinun, orang yang diam. Wala yataharraku, dan tidak bisa bergerak, siapa mutaharikun, orang yang bergerak, illa wajabbarus samawati wal ar mutliun alaihi, kecuali pasti zat Allah yang maha gagah di langit maupun di bumi, mutliun alaihi, yaitu yang melihat dan mengetahui, alaihi, kepada orang yang bergerak dan kepada orang yang diam. Kemudian kata musannif al-imam al-Ghazali, walan tasila ayyuhat thalib, wahai para penuntut ilmu, aku ingatkan kamu itu tidak akan berhasil untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Itu sampai begitu ya Imam Ghazali ya. Enggak bakalan berhasil kamu melaksanakan perintah Allah. Illa bimuqarabati qalbika, kecuali kalau kamu bisa mengawasi hatimu, wa jawarihika, mengawasi matamu dalam setiap pandangan matamu dan juga hembusan napasmu. Kudu dikontrol hati, itu artinya ya. Kudu dikontrol anggota badan. Jangan dilepas dimanapun tempat. Ini mata ngelihat HP, wah kayaknya ini udah terlarang ini dibicarakan ini. Jaga, oh jangan ini. Itu dikontrol namanya ya.
Tangan memegang, ya, anggota badan juga. Jangan, wah ini kayaknya udah nggak boleh ini. Telinga juga, wah ini udah nggak boleh didengerin. Mulut juga, wah ini udah nggak boleh diomongin lagi ini. Hati juga, wah ini nggak boleh diturutin, ini dengki ini ya. Nggak boleh diturutin, ini mah dengki, diturutin aja, dipupuk aja, semakin dengki akhirnya ya. Maka tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah kamu kecuali kalau kamu mengawasi hatimu, mengontrol hatimu, mengontrol anggota badanmu, baik dalam pandanganmu maupun dalam hembusan napasmu. Dari kapan itu? Min hini tusbihu ila hini tumsi, dari pagi sampai sore ya, dari pagi mulai bangun tidur sampai sore mulai tidur lagi gitu ya. Pokoknya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu terus kita kontrol hati kita dan anggota badan kita. Kalau bisa mengontrol, insya Allah bisa melaksanakan perintah Allah. Kalau nggak bisa mengontrol, ya, mata mau ngelihat apa aja dilihat, kuping mau ngedenger apa aja didengar, ya. Kemudian mulut mau ngomong apa aja diomongin, sama sekali nggak ada kontrolnya ya. Tangan mau ngetik, ya, mau nge-share apa aja di-share. Itu nggak bakalan bisa itu. Padahal kan mestinya ini bener apa enggak sih? Hoak jangan-jangan ini, enggak ada istilah hoak. Yang penting hatinya suka, share ke orang di grup gitu kan, ya. Itu kalau nggak kekontrol, nggak bakalan bisa melaksanakan perintah. Wah ini kebaikan. Kebaikan juga kalau bener, kalau hoak mah bisa fitnah, namanya namimah ya. Namimah itu apa hukumannya? Ancamannya siksa kubur namimah itu. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan-jalan di kuburan Madinah. Kemudian beliau mendekati dua kuburan. Kata Rasul, ini orang lagi disiksa. Ambilkan pelepah korma. Kemudian diberikan ke Rasul, dikasih itu pelepah korma, dibagi dua. Yang satu sebelahnya ditaruh di kuburan ini, yang satu lagi di sebelah ini. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah mereka disiksa? Sebenarnya bukan pekerjaan dosa berat yang mereka lakukan, kata Nabi. Ini orang kenapa disiksa kubur? Karena suka nggak apik ketika dia kencing ya. Kencing nggak apik bisa penyebab siksa kubur ya. Kencing belum selesai, udah disleting aja celana ya. Kan begitu ya. Pas begitu dia mau sholat, aja keluar. Akhirnya kan pakaian dalamnya najis. Dia bilang dia udah sholat, padahal belum sholat. Ya kalau lagi di rumah sih mungkin leluasa. Kalau lagi bepergian kita ya, bepergian udah WC-nya sempit, ditungguin orang di luar, kencingnya terburu-buru ya. Susah benar kencingnya. Akhirnya tidak apik dan kotor najis ya. Kirain kali udah sembahyang, padahal belum sembahyang, belum sah. Yang kedua, kenapa ini disiksa? Karena orang ini suka namimah. Namimah itu apa? Ngadu-ngadu ya. Suka menebar-nebar fitnah, dari satu omongan disebar ke omongan yang lain. Ya silakan aja, kalau benar ya sebarkan, itu bisa berbuat kebaikan. Tapi kalau itu ternyata hanya fitnah, ya ini kita yang bahaya, karena kita tangan kita sudah mengetik ya, sudah mengeser. Itu fitnahnya gitu ya. Nah, harus mengontrol. Tidak akan bisa melaksanakan perintah kalau tidak mengontrol hati kita dan juga anggota badan kita. Teliti dulu dari mulai pagi bangun tidur sampai sore mau tidur lagi, begitu ya. Dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Fa'lam anallaha ta'ala mutli'un ala domirika. Ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah itu mutli'un. Allah itu mengetahui ala domirika. Hatimu diketahui oleh Allah. Apa yang terlintas dalam hati kita diketahui oleh Allah. Orang mah bisa kita tipu dengan senyuman kita, padahal dalam hati mah lagi tapi wajah kita mah iya. Padahal mah
dalam hatinya mah penuh kedengkian, tapi wajahnya mah berusaha tersenyum aja karena kepura-puraan. Kita nggak tahu, tapi Allah mah maha tahu. Ada tujuan yang tersembunyi dalam hati kita tuh Allah tahu. Kemudian wa musrifun ala dohirika, dan melihat Allah itu kepada bagian dohirmu. Apa yang dilakukan anggota badan dohir, tangan, mata, telinga, mulut, itu diketahui oleh Allah. Tangan memegang, kaki melangkah, diketahui oleh Allah. Wa batinika, bagian dalamnya juga diketahui, hati kita diketahui oleh Allah. Kalau kita makan nggak tahu hati manusia, makanya manusia mah beda. Fahkum bidzahir wala tahkum bis sarair, hukumi yang zahir aja kamu mah, dan jangan menghukumi yang zahir ya. Kalau orang ngelihatnya tersenyum tulus, ya udah kita anggap orang itu baik. Adapun hatinya, wallahu alam, brengsek, kirain kali senyum-senyum baik, nggak taunya mau nipu gitu ya. Kita nggak tahu hatinya kan. Soang tahu nggak? Soang itu hati-hati ya. Gangsa ya. Itu dia kalau dia merendah, kirain kali mau bayar sama kita, takut gitu sama kita. Hati-hati, dia justru kalau lehernya lagi berdiri, itu aman berarti kita. Tapi kalau dia lagi merendah, wah, soang kayaknya takut sama gue nih. Enggak, hati-hati, dia mau nyosor berarti gitu ya. Karena kita nggak tahu hatinya soang itu gimana gitu. Kirain kali merendah dia mau bahaya sama kita ya, nggak taunya mau nyosor. Jadi kadang-kadang orang kirain kali merendah, ternyata dalam hatinya ada rencana yang nggak baik begitu ya. Kemudian wa muhitun bijami'i lahdotika wa khotorotika wa khutwatika wa sairi sakanatika wa harokatika. Dan Allah meliputi, tahu sedetail-detailnya, meliputi itu. Bijami'i lahdotika, pandangan-pandangan matamu, dan apa yang terlintas dalam hatimu, langkah-langkah kakimu, diamu juga Allah mengerti dan mengetahui, wa harokatika, dan gerakan-gerakanmu. Wa anaka fi mukhalatatika wa khulwatika mutaradidun baina yadaihi, dan sesungguhnya kamu dalam percampur gaulanmu dengan sesama manusia, dan juga wa khulwatika, kesendirianmu tidak bersama dengan orang lain, mutaradidun baina yadaihi, yaitu selalu berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wallahu ma'akum ainama kuntum, Allah itu selalu bersama kita dimanapun kita berada. Kalau bahasa Inggrisnya apa? God bless you ya. God bless you, Tuhan selalu menyertaimu. Jadi Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Kemudian pala yaskunu fil mulki wal malakut, maka tidak ada yang diam di langit maupun di bumi. Wala yataharraku mutaharrikun, tidak ada yang bergerak, sesuatu yang bergerak. Tidak ada yang diam, sesuatu yang diam di langit maupun di bumi. Tidak ada yang bergerak, sesuatu yang bergerak di langit ataupun di bumi, kecuali Allah yang maha gagah perkasa, baik di langit maupun di bumi, melihat bergeraknya orang yang bergerak, melihat diamnya orang yang diam. Diamnya orang yang diam diketahui oleh Allah, bergeraknya orang yang bergerak juga diketahui oleh Allah. Ya'lamu khoninatal a'yun, mengetahui Allah akan pandangan mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang menyembunyikan as-suduru, hati ya. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan mengetahui Allah akan yang tersembunyi, wa akhfa, dan yang lebih samar atau lebih tersembunyi. Allah itu mengetahui pandangan mata yang sifatnya berkhianat. Apa pandangan mata yang berkhianat itu? Ya melirik, tapi ada tujuan yang jelek. Seperti mau apa? Mau mencuri ya.
lihat orangnya ngelihat. Itu khainatal a'yun, namanya pandangan mata yang berkhianat. Atau duduk di angkot ya, kebetulan di samping ada perempuan yang agak menarik lah gitu ya. Kita pandangan mata mah ke depan, cuman sesekali. Iya, ngelirik gitu. Itu khainatal a'yun namanya. Pandangan mata yang berkhianat. Jadi mencuri-curi pandang namanya ya. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bininya mah yang duduk di sampingnya enggak ngelihat ya. Bininya mah enggak ngelihat. Padahal mah lakinya ntar jangan nunduk sedikit. Itu bisa itu ya. Itu Allah tahu. Meskipun orang di samping kita enggak tahu. Istri yang kita bawa enggak tahu. Kadang-kadang lagi naik motor ya. Kebetulan ada perempuan jalan ke sini, lagi naik sepeda ya. Kita ngelihat di spion sedikit. Istri kita di belakang nggak tahu ya. Pandangan mata yang berkhianat itu. Allah tahu itu ya. Kemudian wa ma tuhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati juga Allah mengetahui. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui sesuatu rahasia dan sesuatu yang lebih tersembunyi lagi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sir itu artinya rahasia, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari rahasia itu adalah apa yang ada di dalam hati kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'adab ayyuhal miskinu zohiron wa batinan wallahu alam bisawab. Situ dulu. Hadirin jamaah sekalian, demikian majelis kita pada hari ini. Selanjutnya adalah ajaran Allah. Kami persilakan kepada para jamaah sekalian. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk langsung bertanya kepada guru kita. Kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Kaum ibu di belakang. Belum ke inti. Ya, belum masuk ke inti materi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya ibadah jalan, maksiat berjalan. Bagaimana cara memperbaikinya? Iya. Iya, berimbang jadinya itu ya. Jadi ibarat orang bawa karung, maka karungnya bolong begitu ya. Dia masukin pisang ke karung, keluar lagi itu pisangnya. Bawa karung bocor gitu. Cuman kelihatannya doang bangga-banggakan. Pas begitu sampai ke rumah udah nggak ada ya. Habis. Contohnya begini, orang bawa beras dari pasar. Ya. Nggak taunya di bawahnya ada bolongnya gitu. Orang mau bangga, woi berasnya banyak bener itu Pak. Oh iya nih, dia juga bangga gitu ya. Pas gitu sampai di rumah habis tuh berasnya. Nggak taunya keambil terus tuh sama bocoran gitu. Jadi kalau orang ia ibadah, ia juga melakukan dosa, itu ibarat orang bawa beras mah karungnya bolong, kelihatannya doang banyak, padahal ntar sampai di rumah bisa habis berkurang gitu. Apalagi lebih bahayanya kalau ternyata ibadahnya sedikit, yang lebih banyak maksiatnya, itu bisa tekor gitu ya. Makanya ada fa'amaman sakulat mawazinuhu fahuwa bi isatir radiyah wa amman khaffat mawazinuhu fa umuhu hawiya. Nanti ada perbandingannya, ada plus minusnya gitu. Banyakan plusnya apa? Banyakan minusnya. Jadi setiap maksiat yang dilakukan itu akan mengurangi
kadar ibadah yang dia lakukan. Bagusnya mah ya banyakkan perbuatan baiknya daripada perbuatan maksiat gitu ya. Jadi plus gitu. Masuk kebaikan, keluar lagi dengan keburukan. Masuk lagi kebaikan, keluar lagi dengan keburukan. Itu. Kalau keburukannya lebih banyak, akhirnya rugi, itu nggak ada untungnya. Maka di akhirat itu banyak orang yang bangkrut katanya ya. Karena amal kebaikannya lebih sedikit atau amal kejahatannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Itu ya, Ustaz. Jadi bisa mengurangi jumlah kebaikan yang kita lakukan. Plus pos itu bisa jadi. Kecuali kalau dia bertobat ya. Bisa hilang keburukannya dan kebaikannya bisa tetap ada. Speakernya itu mati-matian. Capek banget pakai speakernya. Ya, hadirin jemaah sekalian, kalau yang berada kita tentu dengan doa yang dibacakan oleh guru kita, Bapak Ustaz Haji Somali, untuk pada yang terhormat Bapak Ustaz Haji Somali pada yang kami persilakan. Itu yang bagus mah. Subur ya, Bur. Mau pendek lagi mic-nya. Alhamdulillah. Iya, karena punya. Ya Allah, ya Allah, ya Ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وبارك وسلم وبارك على سيدنا كل الصحابه وسلم من الرحمن الرحيم انك بالعالمين حمدا يوفي نعمه ويكرم بمزيد حمدا يوفي نعمه ويكرم بمزيد حمدا يوفي نعمه ويكرم بمزيد يا ربنا الحمد ولك الشكر ولك الفضل كما ينبغي لجلالك ولعظمتك. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل رضاك وتجاهلنا عن سخطك والمعاد. اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والتابعين ومنهم بالخيرات برحمة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على عبادنا وسلم وبارك وسلم واذكرنا على صالح الضعيف أيضا نسوحا ومهدنا بهداك ونستغفر الله ونتولي الله ونسواه فلا تجعلنا من خالق أمرك وعصاك رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي وصلى الله على محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام وسلام الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian yang mana bacaan doa tadi, maka berdasarkan semuanya tidak pada pagi hari ini segala keberkahan apa yang disampaikan oleh guru tadi bermanfaat buat kita semua. Amin ya